Kemelut lahan Bandara Sibisa, Pahala dan Barutu kalah di Mahkamah Agung. RMN Sibisa tobat tanggal 24 Februari tahun 2023. Berlarut-larutnya permasalahan dan kemelut yang terjadi di sebahagian kawasan lahan Bandara Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, hingga berperkara di pengadilan dan akhirnya oleh putusan Mahkamah Agung sesuai salinan nomor 378 KTUN 2022 menolak semua gugatan penggugat atas nama Pahala Sirait dan Ramsyan Barutu. Hal ini disampaikan Muammar Khadafi Batubara, SH, Jabatan Kepala Bagian Hukum di Kantor Bandara Sibisa, Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023. Muammar Khadafi juga menjelaskan bahwa sesuai dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 378 KTUN 2022 dan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Agung telah memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara. 1. Pahala Sirait, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Gambiri, Kelurahan Pardamea, Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan wira swasta. 2. Ramsyan Barutu, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Merdeka, nomor 95, Kelurahan Parapat, Kecamatan Ngirsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan wira swasta. Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa hukum mereka, di mana para pemohon kasasi lawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba. Maka sesuai dengan pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Judeks Fakti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang. Karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah para pemohon kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Mengadili. 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1, Pahala Sirait, dan pemohon kasasi 2, Ramsyan Barutu. 2. Menghukum para pemohon kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022, oleh Dr. Irfan Fahrudin, SH, CN, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. Hayosran, SH, MH, dan Is Sudaryono, SH, MH, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota. Sementara itu Erwin Hamonangan Sihombing sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, guna memenuhi isi surat Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 14 Oktober tahun 2022 nomor W2 U18/2315 HT0410X 2022 PNB telah memberitahukan kepada 1. Enda Purnamasari SH, MH, 2. Robert A. Sianturi, SH, MH, 3. Apit Komarudin SH, 4. Alnoan Sirait, SH, 5. Ika Wahyuningsih, SH, 6. Zainur Rijal, SH, 7. Hadi Wicaksono, 8. Bil Akbar, 9. Afdila Cerpein, 10. Muammar Khadafi Batubara, SH, Jabatan Kepala Bagian Hukum,
masing-masing sebagai pejabat PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, beralamat Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan RI, cek Direktorat Jenderal Perhubungan Udara RI, cek Kepala Badan Udara Dr. Ferdinand Lumbantobing, Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kronologis permasalahan tanah di Bandara Sibisa. 1. Pada tahun 1975 masyarakat Pardamean Sibisa menyerahkan lahan kepada Pemkab Toba, dahulu Pemkab Kaput, lahan seluas 40 hektar untuk pembangunan bandara, dengan batas-batas. Sebelah timur berbatasan dengan gedung SD Negeri Sibisa. Sebelah barat berbatasan dengan kehutanan. Sebelah utara berbatasan dengan jalan Lumban Siahaan Perladangan. Sebelah selatan berbatasan dengan kuburan. Jika diukur berdasarkan penyerahan batas-batas yang ada, maka luas yang diserahkan oleh masyarakat Desa Pardamean Sibisa kepada Pemkab Toba plus 70 hektar. 2. Pada tahun 1977 Bandara Sibisa diresmikan dengan mengadakan syukuran bersama dengan seluruh masyarakat Pardamean Sibisa. 3. Pada tahun 2016 pemerintah pusat Kementerian Perhubungan menyurati Pemkab Toba untuk menyiapkan lahan agar Bandara Sibisa dikembangkan. 4. Pada tahun 2016 SD 2017 dilakukan musyawarah Pemkab Toba dengan masyarakat yang dihadiri Muspida Pemkab Toba, pemuka adat Desa Pardamean Sibisa dan Kepolisian Toba Polres Toba. 5. Pada tahun 2017 setelah beberapa kali melakukan musyawarah maka ditentukanlah patok awal penentuan batas lahan yang akan diserahkan Pemkab Toba kepada Kementerian Perhubungan. Berdasarkan patok awal batas lahan ini, didasarkan pada titik tengah landasan, dengan ketentuan, ditarik 100 meter ke kanan dan 100 meter ke kiri dan ditarik ke depan sepanjang 2000 meter sehingga luas lahan yang diserahkan seluas 40 hektar sebagaimana luas yang diserahkan masyarakat Pardamean Sibisa pada tahun 1975. 6. Pada tahun 2017 terbitlah sertifikat hak pakai nomor 02 tahun 2017 terhadap tanah seluas 40 hektar tersebut dengan batas-batas. Sebelah timur berbatasan dengan Arlen Manurung. Sebelah barat berbatasan dengan Mamumban Sirait. Sebelah utara berbatasan dengan Riko M. Sirait Pardomuan Sirait. Sebelah selatan berbatasan dengan Jahara Sirait Pahala Sirait. 7. Tanah tersebut telah dihibahkan Pemkab Toba kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui naskah hibah Pemkab Toba nomor 900/3944 BPKAD 2017 pada tahun 2017. 8. Adanya perbedaan batas-batas lahan ini, maka pada tahun 2020 Pahala Sirait dan Ramsyan Barutu melakukan upaya hukum dengan menggugat Pemkab Toba sebagai tergugat 1 Kementerian Perhubungan, tergugat 2 BPN Toba, turut tergugat 1 Camat Aji Batak, turut tergugat 2 dan Kepala Desa Pardamean Sibisa, turut tergugat 3 di Pengadilan Negeri Bali J. Adapun proses gugatan ini telah selesai sampai putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Gugatan Perdata nomor 75 PDT G 2020 PNDLG. Gugatan banding No. 332 PDT G 2021 PT Medan. Putusan Mahkamah Agung No. 2070 KPDT 2022. 1. Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi. 2. Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. 9. Selain melakukan gugatan secara perdata, Pahala Sirait dan Ramsyan Barutu juga melakukan gugatan tun di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kap Toba tergugat I, dan Pemkab Toba tergugat intervensi 2. Gugatan ini juga telah diputuskan dalam tingkat kasasi. Putusan Mahkamah Agung No. 378 KTUN 2022. 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. 2. Menghukum para pemohon kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi. 10. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung baik secara perdata dan tun atas gugatan Pahala Sirait dan Ramsyan Barutu, maka secara sah dan berkekuatan hukum tetap tanah Bandara Sibisa seluas 40 ha untuk pengembangan Bandara Sibisa adalah milik Kementerian Perhubungan.
Dengan itu maka pengembangan Bandara Sibisa dapat dilanjutkan sesuai dengan Master Plan Bandara Sibisa, yaitu perpanjangan runway landasan pacu dari 1630 kali 30 meter menjadi 1800 kali 30 meter. Pengembangan sisi udara, lanjutan pekerjaan apron, lanjutan pekerjaan pagar batas lahan, runway strip dan resa. Pekerjaan jalan akses PKPPK dengan dilanjutkannya pekerjaan tersebut di atas. Maka target pemerintah pusat untuk meresmikan Bandara Sibisa pada akhir tahun 2024 dapat direalisasikan.